Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Swastini dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan, Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak, NPM 2214241005. Di sini saya akan menyampaikan materi PKKMB Universitas, Fakultas dan juga jurusan yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus tahun 2022. PKKMB Universitas hari pertama. Materi pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pemateri yaitu Bapak Yusriandi Yusri, SIK, M, Medcom. Beliau menyampaikan mengenai pengertian hukum ITE, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Pemateri Dr. Susetya Herawati ST, MSI. Beliau menyampaikan mengenai pengertian perundungan atau bullying adalah suatu tindakan baik fisik atau non-fisik yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman. Perundungan juga dapat terjadi di mana saja. Beliau juga menyampaikan terdapat 5 tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Selanjutnya adalah materi ketiga tentang penguatan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Syahid Akil Piroj, MA. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang rakyatnya harus beragama. Indonesia menuju negara yang beradab, menjunjung tinggi kemanusiaan, lintas suku, lintas agama. PKKMB Universitas hari kedua, materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriadi SH, MS. Beliau menyampaikan visi Indonesia 2045, pilar visi Indonesia 2045, serta indikator profil pelajar Pancasila. Antara lain adalah bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pertama adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua adalah menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan. Materi kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Pemateri yaitu Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, SKet, MKes, SP, KKLP. Beliau menyampaikan mengenai lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, antara lain yang pertama adalah lingkungan alam, yang kedua adalah lingkungan buatan, yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang pertama adalah mengelola sampah, yang kedua adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, yang ketiga adalah waspada pemanasan global, dan yang keempat adalah 3R. Upaya kampus sehat Unila yang pertama adalah Zero Tolerance Area, yang kedua adalah parkiran terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, yang ketiga adalah pengelolaan sampah TPST, yang keempat adalah pengelolaan sumber air. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan mengenai manajemen risiko, proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Alasan mengapa kita perlu memanajemen risiko, yang pertama adalah terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus, yang kedua adalah meningkatnya peminatan good governance organisasi, contoh CSR. Materi ketiga yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus. Pemateri yaitu Bapak Profesor Dr. Yulianto, MSI. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Terdapat 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama adalah tipe mahasiswa studi oriented, yang kedua adalah tipe mahasiswa organization oriented, yang ketiga adalah tipe mahasiswa studi and organization oriented, yang keempat adalah tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Terdapat 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Selanjutnya adalah materi keempat mengenai tentang perguruan tinggi desa di era revolusi. PKKMB hari ketiga yaitu tingkat fakultas. Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Pemateri yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Ilwan Sukri Banua, MSI. Menjelaskan tentang kemajuan suatu bangsa, yang pertama ada inovasi dan kreativitas atau sumber daya manusia, yang kedua adalah link atau network, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat adalah sumber daya alam.
Kompetensi kelulusan terdapat 8. Yang pertama, mampu berkomunikasi secara tertulis. Yang kedua adalah bekerja secara tidak egois. Yang ketiga adalah berpikir analitis. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Kelima, teknologi. Yang keenam, pemikiran logis. 7, mandiri. Yang kedelapan adalah berkomunikasi secara lisan. Selanjutnya adalah revolusi industri 4.0 berbasis internet. Bidang keilmuan baru dalam bidang ekonomi digital, yang pertama adalah klaster teknologi informasi, yang kedua adalah klaster teknologi, yang ketiga adalah klaster tentang iklim, yang keempat adalah klaster berisi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia seni digital, desain digital, dan teknologi kreatif. Sedangkan plagiarisme adalah tindakan ketidakjujuran dan dalam bidang akademik. Seseorang bisa melakukan kegiatan plagiarisme karena tidak tahu plagiarisme adalah tindak kejahatan akademik atau ilegal dan tidak bisa memanajemen waktu yang baik. Materi yang kedua yaitu tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Pemateri yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS, SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Sanksi akademik ketika mencontek, plagiat, dan tindakan pemalsuan. Tips agar cepat lulus yang pertama adalah belajar keras, rajin tekun, tidak malu bertanya, tidak mudah menyerah. Yang kedua adalah ikut organisasi kampus. Materi ketiga yaitu tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Pemateri yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai MSI. Fasilitas yang pertama adalah student corner atau pusat kegiatan mahasiswa. Yang kedua ada perpustakaan. Yang ketiga lapangan tenis, sepak bola, lintasan lari, voli, dan kolam berenang. 4 ada lagi SG yang memiliki kapasitas kurang lebih 1.000 orang. Yang kelima adalah laboratorium. Materi keempat yaitu mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Pemateri yaitu Bapak Dr. Insinyur Kuswanto Futas Hidayat MP. Hak mahasiswa yang pertama adalah setiap mahasiswa mempunyai hak mendapatkan pelayanan dalam akademik maupun non-akademik. Yang kedua adalah mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas. Yang ketiga mendapatkan bimbingan dari pembimbing akademik dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban mahasiswa. Contohnya seperti 1. Ikut menanggung biaya pendidikan atau UKT. Yang kedua adalah mematuhi semua ketentuan yang ada, menjaga atau memelihara fasilitas yang ada. Yang ketiga menghargai ilmu dan teknologi, serta masih banyak lainnya. KKMB hari keempat tingkat jurusan. Pengenalan jurusan pemateri Bapak Dr. Insinyur Arif Kishan MSI, sekaligus dengan pengenalan dosen dan pembagian pendidikan akademik. Materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya yaitu tentang mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Selanjutnya adalah materi kedua tentang profil jurusan peternakan. Program studi peternakan dibentuk pada tahun 1990, akreditasi B. Nutrisi dan teknologi pakan ternak terbentuk pada tahun 2017 dengan akreditasi B. Selanjutnya juga menjelaskan tentang visi misi jurusan, tujuan, dan struktur organisasi, serta menjelaskan tentang lab laboratorium yang ada di jurusan peternakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.